Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, tadi kan sudah dikasih pengantar nih sama Bu Laila. Kalau hari ini kalian akan melaksanakan konseling. Oke, konseling. Nah, konselingnya ini mengenai konseling kelompok literasi digital. Gitu. Nah, sebelumnya sudah mendapat materi kan dari Bu Laila mengenai literasi digital? Ya. Yang dapat lembaran LKPD? Sudah. Yang review? Ya. Oke, masih ingat semua ya berarti. Oke, di sini berubannya satu-satu dulu. Di sini Ibu mau absen dulu, kan belum kenal nih siapa aja namanya. Lihat, oke. Di sini Elvita bisa jadi. Oke, panggilannya siapa Mbak? Elvita. Panggilannya Elvita dari kelas 11 LP 1. 11 LP 1. 11 LP 1. Erina Rahmatika. Oke, panggilannya Erina ya Mbak ya. 11 LP 1 juga. 2. Oh, LP 2. Natasha Salva Agesta, panggilannya Salva. Salva. Dari LP 2. Ya. Firman Ibnu Sodirin. Dari kelas berapa Mas? Sampai 1. Dipanggilnya Firman. Yani Aprilia. Namanya Yani RK 1. Ahmad Ibrahimovic. Panggilnya Movic. Pernah diajak saya ya? Kedua. Noviani Sandra Dewi. Dipanggilnya Novi. Novi. Oke. Nah, di sini karena kita membahas mengenai literasi digital, Ibu juga tadi sudah saling kenal sama kalian, nama panggilannya. Nah, di sini tentu kalian sudah kenal saya ya, sama dengan Bu Tasya. Oke. Nah, di sini tujuan konseling kelompoknya ini apa sih? Bu, kenapa ya kok saya nih ikut konseling kelompok? Itu kan kalian masih bingung kenapa kok kalian ini ikut mengenai konseling kelompok ini. Nah, karena dari hasil LKPD yang sudah mulai dan juga saya rekap dari kelas 11 LP1, LP2, LP1, LP2 itu, nah itu terdapat beberapa siswa yang memang unik dan juga saya tuh kayak menarik, Bu saya mau konselingin anak ini gitu. Kemudian itu adalah saya ingin bertemu dengan kalian. Nah di sini uniknya itu karena kayaknya anak ini harus diberikan konseling Ibu, karena konseling kelompok ini sangat-sangat berguna untuk mereka bagaimana sih mengontrol dan juga mengembangkan literasi digital yang sangat sehat. Gitu. Nah di sini Ibu juga ingin tahu gimana sih kebiasaan kalian main gadget. Oke, dari PS dulu dah. Gimana? Biasanya saya sehari 24 jam Bu main HP-nya. Gitu. Gimana? Coba. Biasanya kan kalau pulang sekolah itu kan beres-beres dulu. Nah, itu kalau nggak ada kerjaan itu ya sudah main HP. Oke, berarti kalau nggak ada tugas, nggak ada apa, biasanya main HP. Biasanya scroll TikTok. Kalau mainnya apa Mbak? Instagram itu. Instagram sama YouTube. Main game online? Enggak. Enggak. Jadi sukanya emang lihat Instagram sama YouTube. Oke, kalau Mbak di sebelahnya? Sama, tapi kalau bedanya saya bangun tidur langsung main HP. Bangun tidur yang langsung yang dicari HP. Iya. Oke. Nah, itu kenapa Mbak kok langsung kayak nyari HP itu kenapa? Apa karena ada kayak refleks aja Bu? Karena di sebelah saya HP-nya. Apa takut ada panggilan dari sekolah juga, ada gitu sudah. Oke, berarti memang dari bangun tidur yang dicari karena takutnya ada hal Iya, penting. takut ada tugas. Oke. Lalu Mbak di sebelahnya gimana? Menurut saya ya kalau ada kerja rumah saya jangan main pekerjaan rumah. Kalau saya ya itu aja. Oke, emang kalau ada waktu senang itu kalian emang kebiasaan mainnya HP. Ya. Gitu. Oke, kalau Mbak di sebelahnya? Gimana? Ayo Mbak Irina gimana? Ya kadang
Tapi gimana? Main HP terus, tapi kalau waktu belajar belajar. Dengan belajar biasanya belajarnya jam berapa? Belajar itu kan. Bacain tugas. Kalau nggak ada tugas nanti. Ya. Oke, main HP. Main game juga ya Mas Mufid ini ya. Oke. Kalau Mas Firman gimana? Kalau saya tuh itu Bu, ikut kursus itu Bu soalnya. Jadi harus di HP, di laptop gitu. Oke, nanti emang digitalnya itu karena ada khusus juga. Khususnya apa nih Mas? Itu ngoding. Coding. Oh iya dari RPL ya? Ya. Oke. Nah di sini karena konseling kelompok itu mau ngejelasin nih teman-teman kalau tujuannya kita emang bersama-sama buat gimana sih Bu cara membeli dan juga cara mengontrol literasi digital yang sehat. Lalu di antara kalian karena konseling kelompok ini nantinya akan saling beranggapan dan juga saling memberikan pendapat kayak tadi ibu saya main HP-nya karena lagi senggang atau lagi ngerjain tugas gitu kan. Nah nanti kalian saling memberikan pendapat juga dan juga aktif dalam konseling kelompok ini. Begitu ya, Mas, Mbak. Oke. Nah, di sini apakah kalian sudah siap ini untuk mengikuti konseling kelompok pada hari ini? Siap. Insya Allah siap. Nah, di sini Ibu juga bakal nonton kalian juga gimana sih Bu nantinya kalau literasi digital ini masih berpengaruh terhadap saya, gimana saya mengontrol setiap jamnya untuk memain gadget, buka Instagram, buka media sosial lain sehingga kalian bisa menggunakan digital itu dengan sehat. Gitu ya teman-teman. Nah di sini menurut kalian karena tadi sudah sehari-hari main HP, biasanya hal yang positif yang kalian buka di HP itu apa sih? Biasanya coba dari Mas Firman dulu. Itu nyari apa tuh? Nyari sesuatu yang nggak tahu gitu. Yang sudah nggak tahu biasanya di mana? Di Google, di Google. Oke, jadi AI itu juga berpengaruh ya teman-teman dan juga kalian menggunakannya sebaik mungkin. Kalau Mas Mufid biasanya buka apa selain game online? Oke, gimana? Saya bukan Google untuk mengetahui tentang codingan itu. Oke, berarti sama kayak Mas Firman ya. Oke, kalau Mbaknya gimana? Apa yang sering dibuka? Misalnya positif. kalau di sekolah ya Bu, Iya. kalau yang sering juga tuh kayak ya LGBT gitu-gitu, banyak jawabannya saya nggak tahu. Oke, berarti memang kalau udah soalnya sulit, berarti mau buka HP dan juga buat jawabannya itu apa? Gitu. Oke, kalau Mbaknya gimana? Apa yang sering dibuka? Sama juga ya. Oh, sama karena kelas ya? Iya. Oh iya. Satu bangku kan? Enggak, Oh, enggak. karena di belakang bangsa. Oh iya. Kalau Mbaknya? Saya itu Lantai yang dibuka itu ada positif apa? Mungkin selain Google, saya bukanya itu Bu buat lihat video-video edukasi gimana sih di Indonesia. Oke, biasanya lihat apa gitu? biasanya Oke, lihat source. tapi kadang ya nggak cari yang belajar gitu Bu. Belajar. Oke, kalau Mbaknya apa yang sering buka nih? Kalau ada tugasnya, nyari jawabannya juga GPT gitu, nyari jawabannya sama saya yang nggak tahu Ya. Oke, jadi sama dengan yang lain kalau Mbaknya memang menemukan suatu hal yang memang bingung sama jawabannya gitu ya. Kalau Mbaknya? Itu nambah-nambah literasi aja sih Bu, kayak baca Kalau baca komik biasanya bacanya pakai apa? aplikasi. Pakai webtoon. Oke, karena emang gambarnya menarik gitu ya di webtoon, jadinya suka baca komik. Oke, di sini Ibu langsung saja ya teman-teman. Nah, itu ada asesmen awal. Ini bukan ujian, bukan apa. Ini hanya kayak diisi sesuai dengan pribadi kalian aja. Jangan sampai kalian ngisinya masalah-masalah, ngisinya sesuai dengan pribadi kalian masing-masing. Oke, sepakat teman-teman? Ada 7 proses ini. Ini diberikan satu proses satu. Nah, di sana kalian bisa coba langsung ngisi. Nah, di sini
Tujuannya yaitu untuk mengukur pemahaman sikap dan keterampilan teknis murid, teknis penggunaan media digital secara sehat dan moral. Nah, diisi 1 sampai 4. Kalau 1 sangat tidak setuju, kalau 4 sangat setuju. Sudah paham? Oke, coba dipaham. Di situ ada 3 aspek. Ada aspek kognitif, ada aspek pengamatan, sama aspek psikomotor. Oke, coba langsung di sini. Oke, di sini waktunya cukup singkat ya teman-teman untuk konselingnya, karena konselingnya ini selama 60 menit saja. Tadi juga sudah mulai, dan ini untuk isinya ini teman-teman bisa dibaca terlebih dahulu sampai saja nggak apa-apa, karena kita konselingnya bertahap dengan dinasyat.
dalam bingung kan? Gak selalu apa bingung? Nah, masih mikir bu. Mbak Rina bingung? Enggak, oke. Gimana Mbak Rina, Mbak Sofia? Kalau ada yang dibingungkan langsung ditanyakan saja ke Bu Tasya. Bu, saya nggak tahu maksudnya ini apa. Gimana? Bingung kan? Bingung tidak?
Taufik. Nah, di sini karena kalian sudah mengisi semua, menurut kalian itu bisa membedakan fakta dan juga opini secara langsung atau emang udah terbiasa sama fakta atau opini? Secara langsung di media sosial, apakah tahu kalau ini hoax, kalau ini fakta gitu? Cari tahu kebenarannya Dulu, kalau yang lain gimana? Sama aku kayak gitu juga. Kalau emang itu opini, bagaimana? Opini itu apa sih teman-teman? Oke, benar. Nah, pendapat pribadi. Menurut kalian kalau ada berita yang tidak benar itu, kalian ikut berpendapat atau tidak? Ikut. Kenapa kok ikut? Tapi enggak. Oh, tapi nggak komen, cuma mengikuti. Bisa, kayak apa? Berita apa nih yang pernah Mbak Erina ikutin? Banyak. Puji sama Arab itu Bu, tidak benar, tapi saya mengikuti karena seru, lucu gitu. Oke, itu adalah opininya netizen-netizen di TikTok gitu ya teman-teman. Nah, kalau hoax itu tentunya kalian sudah paham nggak sih mana yang hoax, mana yang tidak gitu. Nah, kalian pernah nggak menuliskan komentar-komentar di TikTok, di IG, di YouTube, di game mungkin? Nggak pernah, karena cuma lihat baca-baca komentarnya aja, tapi tidak ikut berpendapat langsung. Oke, mungkin kalian pernah setuju nggak sama komentar yang ada di konten-konten apa gitu? Pernah. Gimana? Terus kadang setuju, kadang enggak, kadang di like ya. Iya. Oke. Nah, lalu kalau mengenai kalian, kayak tadi mungkin kalian bingung ya, pernah nggak sih sakit hati atau menyakiti orang lain melalui komentar atau postingan gitu? Kalian tentunya kadang hanya melihat atau melihatnya langsung, atau kalian pernah membuat konten lalu ada yang mengkomen kalian membuat kalian sakit hati gitu-gitu. Kalian di sini ada yang konten kreator atau gimana gitu? Enggak. Atau ada yang suka live TikTok? Nah, live TikTok itu juga mempengaruhi gimana sih kalian bisa melakukan digital yang sehat, ya teman-teman. Nah, di sini menurut kalian ada masalah nggak yang berat mengenai HP? lepas dari HP. Nggak bisa lepas dari HP. Kalau dari Mbak Elvita katanya nggak bisa lepas dari HP. Kalau yang lain yang paling berat gimana? Mungkin dari Mas Firman atau Mas Taufik, karena berbeda pendapat dari yang perempuan-perempuan ini gimana? Saya nggak bisa lepas dari game dulu. Saya nggak bisa kalau nggak buka HP. Gimana? Bisa nggak lepas sehari tanpa HP kalian? Bisa. Kalau Mas Firman bisa. Gimana? Menggantikan dengan kegiatan apa biasanya? Olahraga. Oh, berarti Mas Firman suka olahraga. Oke, baik. Nah, kalau Mas Taufik gimana? Nggak bisa. Biasanya karena mungkin ada aplikasi yang sangat disukai apa? Main game online. Oke. Nah, di sini biasanya kalian bisa nggak kayak mengatur jam? Mungkin saat UTS ujian UAS, kayaknya aku nggak main HP dulu malam ini kan besok UAS aku mau belajar. Bisa nggak kayak gitu? Oke, Mbak Novi nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena saya belajarnya dari gadget. Dari gadget itu kadang ke distract nggak? Kalau misalkan udah buka materi nih di HP, lalu Mbak Novi buka TikTok sebentar. Iya. Gitu. Oke, berarti mudah terdistraksi ya. Iya. Karena emang mainnya di HP. Kalau yang lain gimana? Bisa nggak bisa. Oh, bisa nggak bisa. Kenapa tuh kok bisa? Kadang nggak bisa. Kadang kan ada di buku juga. Ada di HP juga. Jadi dibagi lihat dari HP sama ada dari buku juga. Coba Ibu mau tanya ke Mbak Yani Sarah. Mbak Yani kan kayak sering buka YouTube juga. Nah, biasanya pernah nggak belajar lewat YouTube kayak lihat review atau lihat video-video apa gitu? Iya. Nggak pernah. Emang seringnya bukanya YouTube. Oke, bagus-bagus. Kalian bisa, terkadang bisa kontrol, terkadang tidak bisa kontrol gitu. Nah, di sini kalian ingin, kan kalian merasakan kalau kalian terkadang tidak bisa lepas dari HP, kadang nggak bisa kalau nggak buka TikTok, kadang nggak bisa kalau nggak buka game online, YouTube atau yang lain. Nah, kalian gimana sih caranya ke depannya kalau kalian itu bisa untuk mengkontrol diri biar nggak main HP? Langkah-langkahnya apa saja?
menyibukkan diri, iya benar banget Mas Firman. Menyibukkan diri biasanya kayak olahraga gitu ya, mencari hobi yang lain. Nah, kalau yang lain gimana? Kumpul sama keluarga. Kumpul sama keluarga itu bisa kalian gak main HP. Terus yang lain mungkin dari Mbak Safa atau Mbak Rena gimana langkah-langkahnya biar bisa mengontrol gak main HP? Biasanya ngapain? Main sama teman sebelum. Main sama teman apa nggak main HP? Dan temannya main HP, saya enggak. Oh gitu, merasakan kayak gitu. Berarti mencari kesibukan yang lain. Kalau ada temennya kadang nggak main HP, kadang curhat-curhatan aja bu, cerita-cerita nggak main HP. Oke, berarti kalian itu sudah tahu gimana kedepannya kalau misalkan ingin coba tidak selalu screen time, tidak selalu buka HP, gitu ya. Nah, di sini tentunya tujuan perubahan yang kalian inginkan itu ya bisa kayak menyibukkan diri lagi, mencari hobi yang lain, kan juga sudah kelas 11 tentunya. Gimana sih Bu kalau saya nanti kelas 12 sudah akan lepas dari masa SMA atau SMA? Nah, jadi perubahannya tentunya kalian bisa lebih dikontrol lagi dan juga di pengembangan literasi digitalnya ditingkatkan lagi yang lebih sehat gitu. Nah, di sini sebelumnya kalian pernah nulis jurnal nggak? Kayak jurnal harian, tahu nggak bentukannya? Tahu. Biasanya saya jam segini ngapain aja, jam segini ngapain aja, gitu. Nah, dalam teknik konseling hari ini, Ibu mau menjelaskan kalau konseling itu ada tekniknya loh. Tekniknya seperti apa sih Bu? Karena ingin mengenai materinya literasi digital, permasalahannya literasi digital. Nah, kita menggunakan self management. Siapa yang tahu self management? Self management ini mungkin baru kalian dengar. Self management itu bagaimana kalian itu memanajemen diri kalian. Memanajemen itu seperti apa sih Bu? Kayak mengkontrol gimana sih saya ini lebih produktif, lebih proaktif ke depannya dalam diri kalian sendiri. Tentunya dari sini kalian harus paham, oh iya saya hari ini ngapain aja ya, gitu teman-teman. Nah, kebiasaan digital kalian ini kan beragam. Ada yang suka main game online, ada yang suka buka YouTube, TikTok, atau hal yang lain gitu. Nah, dari sini kalian ibu minta nantinya ibu berikan sebuah self managementnya. Self managementnya seperti apa sih Bu? Nah, seperti ini bentukannya teman-teman. Ini nanti kalian kerjakan di rumah selama 1 minggu ke depan. Apa aja sih yang akan ditulis? Yaitu ini adalah mengenai gimana sih kalian itu bisa mengontrol setiap jam kalian main gadget. Nah, di sini tuh kalian mengisi dulu namanya siapa, kelas berapa, dan juga tanggalnya itu hari ini kalian melakukan konseling pertama, konseling mengenai perselingkuhan. Nah, lalu hari ini kan hari Kamis. Nah, Kamis biasanya kalian itu sekarang habis pulang dari sekolah itu berapa jam main HP? Bisa dicekkan lagi, kayak pulang dari 1 jam, 1 sampai 3 jam, 4 sampai 6 jam, 7 jam, atau hampir selalu online gitu. Lalu untuk pemicu penggunaan gadgetnya itu seperti apa? Misalnya kenapa kok kalian bisa main gadget? Ngajarin tugas Bu, ngajarin tugas 1. Kedua, karena lagi gak bisa tidur Bu, maunya main HP. Ditulis juga boleh. Perasaannya setelah menggunakan gadget itu gimana sih? Senang Bu, ada hiburan. Lalu bisa mencari informasi Bu, seperti yang sudah kalian tadi sebutkan. Nah, lalu berikutnya di yang kedua, target perubahannya. Kalian sekarang misalkan hari Kamis, saya main HP terus Bu karena besok libur. Ditulis perilakunya sekarang itu apa? Main HP sampai begadang. Lalu perubahannya ingin seperti apa? Ingin tidur lebih cepat, ingin jam tidurnya 8 jam setiap malam. Catatannya, cara melakukannya itu ya gimana kalian bisa tidur lebih cepat. Sampai sini paham? Lalu, nah kalian bisa menyebutkan beberapa, nggak harus 1, bisa disebutkan beberapa aja. Nah, lalu untuk yang monitoring dan juga refleksi, nah
setelah kalian mengisi yang nomor satu ini sampai selesai, sampai hari Rabu depan, saudara belum, kalian isi nomor 3. Setelah kalian mengisi nomor 3, apakah kalian bisa melihat perubahan? Apakah sudah tercapai atau belum? Kalau iya dicetak, kalau tidak, kenapa? Nah, tulis kesulitannya itu di bagian apa? Mungkin karena saya nggak bisa tidur bu, insomnia, nggak bisa kalau nggak main HP. Oke, ditulis itu merupakan kesulitan kalian ketika nggak bisa tidur. Lalu solusinya akan seperti apa? Kalau kalian ingin mencari tahu gimana solusinya, tuliskan lagi. Oke, sudah? Nah, ini adalah bentuk self management ya teman-teman. Self management itu bagaimana kalian itu bisa mengontrol, gimana kalian itu bisa melihat setiap harinya kalian itu ternyata, oh aku ternyata setiap harinya sampai 7 jam ya main HP-nya dibandingkan belajarku yang hanya 1 jam. Seperti itu. Di sini bisa dipahami? Bisa. Nah, lalu untuk target perubahan ini nantinya Ibu akan membagikan setiap konseli 1. Nanti di pertemuan berikutnya kita bukan konseling kedua, tetapi hanya mengevaluasi sekitar gak lama kok teman-teman. Jadi kayak cuma Ibu ingin melihat sih bagaimana perubahan kalian selama mengerjakan ini 1 minggu. Gitu. Apakah kalian benar-benar sudah melakukan perubahannya atau masih ada kendala kesulitan? Oke. Nanti kita akan melihat satu-satu dengan setiap konseling karena memang itu adalah tujuan konseling kita yang pertama hari ini. Gitu. Nah, sudah dari sini apakah ada yang ditanyakan teman-teman? Apakah ada hal yang belum dipahami mengenai persenjataan? Sudah. Nah, untuk hari ini karena konseling kelompok ini mengenai menggunakan self management, jadi Ibu ingin tahu nanti selama seminggu ke depan. Hari ini Ibu yang akan jurnal ini karena ini adalah hal yang penting yang nantinya Ibu ingin tahu gimana sih perubahan dari setiap diri kalian. Oke, nanti punya Mbak Yani bisa minta ke Ibu ya. Nanti Mbak Yani mau ke ruang BK atau masih istirahat nanti ke ruang BK saja. Ternyata satu nak. Nah, gimana hari ini ya perasaannya kalian setelah melakukan konseling pada pertemuan hari ini? Oke, menurut Pak Novi biasa aja. Kenapa nih biasanya? Karena ya itu Karena gitu aja Bu. Oke, menurut Pak Yani gimana perasaannya setelah melakukan konseling pada pertemuan hari ini? Biasa. Biasa aja kenapa? Seperti ini. Mungkin Mbak Yani atau Mbak Novi sebelumnya pernah konseling dengan Bulai atau dengan Ibu Desi tidak pernah konseling. Ini adalah konseling pertama yang kalian lakukan kelompok. Oke, konseling kelompok pertama yang kalian lakukan karena memang biasanya kalian datang ke BK untuk konsultasi saja biasanya gitu. Oke, kalian sering ke BK apa enggak? Jarang. Oke, karena ini adalah konseling pertama kalian. Ini adalah bentuk konseling kelompok. Karena kenapa sih Bu konseling kelompok ini dikelompokkan beberapa anak? Karena ini adalah merupakan hal yang terkadang kalian itu memiliki masalah yang hampir mirip, hampir sama seperti sekarang mengenai literasi digital. Kenapa sih kok kalian ini melakukan konseling kelompok? Karena memang dilihat dari kalian bekerja di KPD, pengerjaan tugas kelompok saat literasi digital itu dilihat kalau memang harus memiliki pendekatan lewat konseling. Nah, apakah ada hal yang dibingungkan kali ini? Nanti juga sudah dari Mbak Elvita, Mbak Novi dan juga Mbak Yani sudah mengatakan kalau hal konseling ini perasaannya biasa saja karena emang konseling itu ternyata ya emang seperti ini. Kalau dari Mbak Elvita gimana perasaannya? Oke, Mbak Elvita merasakan kalau setelah konseling ini makan hal yang biasa, tetapi dilihat ke depannya kalau memang bisa melakukan perubahan dan juga bisa lebih ketergantungan sama HP gitu ya. Kalau dari Mas Ruman gimana perasaannya? Itu biasa aja karena
seperti ini. Kalau dari Mas Taufik bagaimana? Sama biasa. Biasa aja karena Ya, sama lagi. oke, karena udah kecanduan. Nah, oleh karena itu ibu tuh ingin tahu gimana sih mereka kata Mbak Levita, gimana kedepannya kalian itu bisa melihat progres kalian sendiri. Mungkin di konseling pertama ini kalian belum merasakan hal yang berbeda karena kalian memiliki karena tidak sadar kalau kalian itu sulit mengontrol bermain gadget, gitu ya teman-teman. Nah, dari konseling pada pertemuan hari ini tentunya dengan literasi digital kebanyakan dari teman-teman yang ada di ruangan ini di yang kelas kelas 1 atau 2 itu memang kecenderungannya bermain gadget itu terkadang tidak bisa mengontrol diri karena kebanyakan main game, lupa dengan waktu, sampai sering menggunakan HP itu sampai selalu online 24/7 begitu. Lalu untuk pertemuan hari ini karena emang konseling pertama juga, ibu ingin menyampaikan kalau terima kasih banyak kepada teman-teman sekalian karena sudah berani dan juga sudah ikut berpendapat gimana sih menyampaikan kegiatan sehari kalian mengenai literasi digital ini. Literasi digital itu terkadang kalian tuh sadar nggak sadar gitu loh teman-teman. Makanya dari sini kalian juga sudah mengetahui gimana sih Bu nantinya perubahan kalian lewat self management yang sudah kalian terima. Oke, dari sini apakah ada pertanyaan mungkin dari Mas Rima, Mas Taufik, atau Mbak Safa, Mbak Rina, atau Mbak Novi, atau Mbak Elvita, atau Mbak Yani? Gimana? Sudah? Sudah dirasa cukup? Oke. Nah, nanti untuk pertemuan berikutnya Ibu juga ingin melihat perubahannya dan juga Ibu ingin tahu apa saja yang sudah kalian isi. Kalau nggak cukup bisa dibaliknya, bisa diisi dari bagian kosong-kosong. Mungkin kalian banyak kegiatan bermain gadgetnya ditulis di belakangnya. Oke. Dari jurnal self managementnya dulu, apakah ada hal yang perlu dipahami? Sudah paham? Saya berkomitmen dicetak aja. Kalian emang bisa berkomitmen menggunakan gadget sebaik mungkin. Dari sini sudah cukup, sudah dirasa cukup atau masih kurang? Nah, untuk pertemuan selanjutnya mungkin kita bisa diskusi lagi ya teman-teman dan juga bahas mengenai hasil dari perubahan kalian. Nah juga kita harap kalian bisa lebih aktif lagi dan juga saling berpendapat dan juga boleh kok menyampaikan Bu tadi kalau saya nggak setuju sama pendapat ini gimana, itu nggak apa-apa karena ibu juga ingin lihat gimana sih perubahan kalian ke depannya. Mungkin kalian nggak akrab karena nggak satu kelas atau nanti ke depannya bisa lebih akrab lagi. Oke, sampai sini sudah cukup atau belum? Sudah. Nah, di sini untuk konseling pada pertemuan pertama ini kita sudah bisa akhiri ya.